Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Kali ini kita kembali bahas terkait dengan pasal-pasal yang menjadi sorotan ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi sebelumnya itu kita sudah bahas, di video-video sebelumnya itu kita sudah bahas terkait dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, terus ada juga pasal terkait dengan mengganggu ketentraman masyarakat, terkait dengan kebisingan pada malam hari. Nah, kali ini kita bahas terkait dengan pasal larangan melintasi tanah milik orang lain tanpa izin. Jadi ada teman-teman pasal yang mengatur terkait dengan hal-hal seperti itu. Itu ada di dalam pasal 277. Nah, sebelum saya membacakan pasal 277, perlu kiranya saya mau menegaskan bahwa memang saya tidak sedang dalam kapasitas menilai setuju atau tidak setuju berlakunya undang-undang kita yang baru ini, ya. Karena memang undang-undang ini sudah berlaku, maka perlu kiranya saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang ini loh, ada pasal-pasal yang mengatur terkait dengan larangan-larangan yang mana selama ini kita tidak menyadari bahwa oh ternyata perbuatan kita ini sudah merugikan atau menghilangkan hak orang lain. Sehingga ini ada konsekuensi hukum pidananya. Ya. Kita kembali lagi ke pasal 277. Nah, dalam pasal 277 ini mengatur terkait dengan gangguan terhadap tanah, benih, tanaman, dan pekarangan. Ya, saya bacakan dulu bunyi pasalnya. Ini ada dua poin teman-teman, poin A dan poin B. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2, itu kurang lebih 10 juta rupiah, setiap orang yang, poin A-nya, berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain, atau B, tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang masuk, atau sudah diberi larangan masuk dengan jelas. Sehingga di sini ada dua poin teman-teman, poin A dan poin B. Kita bahas satu persatu dulu unsur-unsur yang terdapat di dalam poin A maupun poin B. Poin A, berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain. Jadi di sini makna hukumnya jelas teman-teman. Jadi larangan melintasi tanah milik orang lain. Jadi perbuatan apa yang dianggap melanggar pasal ini? Ya, jadi perbuatan yang dianggap melanggar pasal ini meskipun jadi kita tidak ada niat untuk merusak. Jadi tidak ada niat untuk menimbulkan kerusakan yang besar, baik tanaman maupun pepohonan. Ya, jadi ada juga kita hanya sekedar lewat. Ya, walaupun kita hanya sekedar lewat, tetapi karena perbuatan kita ini sudah melintasi tanah atau perkebunan milik orang lain tanpa izin, itu sudah masuk ke kategori poin A ini teman-teman. Jadi ada unsurnya. Jadi unsurnya sudah terpenuhi. Kemudian kita bahas lagi terkait dengan poin B. Nah, di poin B teman-teman, bunyinya seperti ini. Tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang masuk atau sudah diberi larangan masuk dengan jelas. Jadi di sini juga jelas teman-teman, makna hukumnya adalah ya pemilik tanah secara tegas sudah melarang. Baik itu melarang melalui papan, pagar, secara tulisan, secara simbol. Jadi sudah ada larangan, tetapi kita juga tetap bersikeras untuk melintasi. Itu sudah masuk dalam unsur-unsur yang ada di dalam poin B ini teman-teman. Jadi makna hukumnya sudah jelas ya teman-teman, ada dua itu. Jadi ketika kita melintasi tanah milik orang lain tanpa izin, atau melewati tanah orang lain tanpa izin, itu sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam pasal 277 teman-teman. Oke, saya rasa sekian dulu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, salam HDP.